Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi twin flame-mu. Kira-kira apa yang dirasakan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di belakang ada anak saya ya, seperti biasa dia lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Oke, Sagittarius, koneksi twin flame ya. Oke, apakah kamu terkoneksi dengan twin flame dan mempunyai ciri-ciri seperti gini, ataupun kondisi kamu saat ini ya, situasinya yang mungkin nanti saya sebutkan ya, berarti kamu dalam kondisi twin bersama pasanganmu dalam kondisi twin flame ya. Twin flame itu apakah Ica? Twin flame itu adalah jiwa ya. Jiwa yang satu jiwa tetapi dalam tubuh yang berbeda ya. Jadi sama-sama saling mengejar, saling mencari, kadang-kadang dia berlari, satunya mengejar ya. Pokoknya hubungannya agak sedikit memakan energi, tetapi yang pastinya kamu orang-orang terpilih ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, berarti kamu orang terpilih, karena belum tentu di dunia ini kamu semua orang bisa ada twin flame-nya ya, terkoneksi dengan twin flame. Memang kita itu untuk twin flame itu semua ada ya, ada kembaran jiwanya. Cuman untuk kehidupan saat ini belum tentu si A sama si B ada. Mungkin si A di kehidupan ini, mungkin di kehidupan mendatang si B, atau di kehidupan mendatang si C gitu. Jadi kalau seandainya kamu dikoneksi twin flame saat ini ya, berarti kamu orang terpilih, walaupun mungkin kondisinya dalam energi itu berat ya, tetapi dinikmati karena kamu orang terpilih, kamu kuat ya. Oke, berikan energimu Sagittarius ya. Sudah belum ya tadi ya? Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Kita ulang ya, kalau sudah ya saya udah lupa soalnya. Oke, Sagittarius, koneksi twin flame-mu. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat Sagittarius. Wah, tuh kan, Ace of Cups. Dia sangat bahagia bisa memilikimu Sagittarius. Ya, Sagittarius ini lebih mengejar bukan ya, kalau saya lihat di sini ini berarti pasanganmu ya, entah kamu entah ini ya, karena kalau kita bicara Sagittarius ya, ada juga saya lihat di sini yang mengejar, dia dua ya, ada di sini ada divine feminim dan divine masculine. Ada beberapa Sagittarius yang divine feminim ya, di mana dia mengejar ya, dan di mana ada beberapa Sagittarius yang saya rasakan energinya divine masculine, yang mana dia berlari ya. Jadi untuk aman aja ya. Jadi kalau yang untuk aman ini orang-orang cemen ya, orang-orang yang takut dijudge, orang yang belum menentukan jati diri, belum dewasa dalam apapun ya, dalam bertindak berucap. Kenapa? Karena dia mempunyai proses spiritual sendiri, perjalanan yang akan mendewasakan dia ya. Oke, di sini tuh kan dia berjuang ya. Dia berjuang untuk Sagittarius. Kamu bisa menyesuaikan aja ya. Entah di sini kamu sebagai runner atau chaser. Runner itu lari ya, lebih fokus ke maskulin, dan chaser itu pengejar ya, dimana dia lebih dominan di feminim. Bukan berarti perempuan feminim ataupun laki-laki maskulin, no, tetapi di sini lihat dari koneksinya mana yang lebih dominan. Apakah dirimu masuk dalam tahap berlari, ataukah lebih ke tahap
mengejarnya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan apakah kamu feminim atau maskulin ya. Feminim lebih mengejar ya, sedangkan maskulin lebih berlari ya. Seakan-akan ya mau nyaman aja, mau di zona nyaman gitu ya. Oke, jadi kalau kamu jadi saya ambil feminim maskulin aja ya, karena Sagitarius, kalau bicara Sagitarius ini kan umum ya. Jadi di sini Sagitarius kamu yang menentukan di mana kamu feminim atau maskulin ya. Karena saya mau ambil yang banyak, tapi ternyata banyak juga yang maskulin, banyak juga yang feminim ya. Jadi saya hanya bisa memberi simbol bahwa feminim dan maskulin ya. Kalau Sagitarius nanti kamu berpikirnya dari diri kamu gitu ya. Jadi saya bicara secara energi ya. Oke, saya lihat di sini ya, di fem maskulin ini betul-betul sangat berjuang untukmu. Sama-sama berjuang, tetapi yang lebih banyak berjuang di sini adalah yang saya lihat di sini di feminim, yang mana dia sangat menderita karenamu, maskulin. Ya, dia memberikan cinta, banyak harapan, banyak kasih sayang, memberikan waktu, tenaga, uang ya, untuk memperjuangkanmu. Tetapi saya lihat di sini kalian maskulin menyakiti hatinya ya, dimana ya di awal kamu memberikan harapan dan akhirnya kamu menyerah gitu ya, karena terlalu logis, karena dari pemikiran-pemikiran kamu yang agak sedikit antara realistis dan tidak ya. Ibaratkan kamu itu, ini kan pemikiran ya, ibaratkan otak ya. Tetapi ya kamu mengikuti kata orang dibandingkan kata hatimu. Akhirnya kamu menghancurkan cintamu ya, menghancurkan kebahagiaanmu, di mana kamu masih terkoneksi dengan pasanganmu saat ini, tetapi malah kamu lebih realistis. Kenapa? Karena ya kamu nggak mau pusing aja sebenarnya ya. Jadi ya dirimu lebih fokus ya, maskulin lebih fokus pada karir ya, lebih fokus pada dirimu tanpa mempedulikan pasanganmu ataupun dirinya yang lagi berlari lagi mengejarmu gitu. Sedangkan kamu berlari terus ya, seakan-akan dia yang bucin padamu, padahal kamu sebenarnya bucin juga, cuman kurang ekspresi ya, sehingga akhirnya menyakiti dirinya. Kenapa serasa kayak muati ya, tuh dead ya, karena ada menipu diri sendiri. Seakan-akan saya nggak butuh kamu, saya nggak cinta kamu gitu. Kamu pergi aja, putus aja, bikin pusing aja. Kamu datang-datang dalam hidupku ini ya. Kalau maskulin ya, egonya maskulin, yang mana belum terbangkit secara spiritual, sehingga egonya lebih dominan ya. Dia lebih ke logika dibandingkan empati ya. Lebih fokus pada karir, pencapaian dan cita-citanya dibandingkan cinta ya. Jadi membuat feminim merasa saya harus mengejarmu, tapi saya sudah capek. Tuh, dia ada perjuangan untuk mengejar ya, berjuang sendiri, dimana ya dia berharap kamu bisa, tetapi saya lihat di sini kamu pedulikan dirimu sendiri ya. Maskulin, pokoknya kamu jadi star, pokoknya jadi bintang ya, karirmu, tanpa mempedulikan dia yang lagi berjuang saat ini. Dia sangat kesepian, begitupun kamu. Cuman kalau dia lebih ya, untuk feminim, dimana kadang-kadang dia ya, kamu mematahkan harapannya dengan logikamu, dimana kamu juga bertengkar ya, putus nyambung ya. Tapi ingat, di sini putus nyambung ini bukan berarti wah Kak Ica bilang putus nyambung berarti saya dong dengan dia koneksi twin flame. No ya, putus nyambung ini bukan berarti hanya langsung twin flame ya, tetapi memang siklusnya sama. Apalagi kalau kita bicara mungkin kamu terkoneksi dengan karmik, kamu terkoneksi dengan soulmate ya, yang mana putus nyambung juga gitu. Kenapa? Karena akan ada faktor kesepian ya. Jadi koneksi twin flame itu tidak seperti drama-drama Korea ya, mirip-mirip pengorbanan saja ya. Drama Korea itu kan ibaratkan maju alur mundur ya, mirip juga sih, cuman lebih apa ya, nggak tahu endingnya kapan. Bingung aja. Kalau ke drama Korea kan dalam satu episode ya, dalam perfilman itu kan pasti nanti pemeran utamanya kan happy ending ya.
Nah, tetapi untuk kalian ini belum ya, karena betul-betul ditempa. Selama kamu belum bisa spiritual, belum mengenal jati dirimu, jangan harap kalian berdua bisa union ya. Tetap kamu akan union ya. Tetapi ya kalau seandainya kamu spiritual berarti happy ending, sama seperti drama-drama Korea di kehidupan saat ini. Tetapi kalau tidak ya, berarti ya di kehidupan selanjutnya ya, dimana saling mengejar, saling berlari, siklusnya gitu-gitu lagi, jadi lelah ya sampai kalian bersatu ya. Jadi jangan takut, cuman sekarang dari kalian mau bersatu saat ini atau mau bersatu di kehidupan berikutnya gitu ya. Dimana saya lihat di sini satu mengejar, satu berlari, satu stres, satu santai, satu bahagia, satu sedih ya. Yang satu lebih materialistis ya, lebih fokus pada yang duniawi dibandingkan rohani ya. Jadi satu sudah terbangkit secara spiritual, yang satunya masih berfokus pada fisik ya, artinya realistis, logika. Dan yang satu sudah lebih berserah, yang satu masih saya harus begini, pencapaian cita-citaku harus begini, dan akhirnya mau tidak mau ada keputusasaan dari feminim ya, yang mana mungkin merasa cintanya tidak dihargai, dan akhirnya memilih mundur karena merasa kehidupan ini tidak baik, ataupun secara mental tidak menyehat, tidak sehat lah, hubungan tidak sehat ya, ibaratkan tidak ada timbal balik dari pasangannya, karena ibarat cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi akhirnya dia menyerah, dia berjuang sendiri, kamu pun berjuang sendiri ya, tetapi masih terkoneksi ya, seakan-akan mungkin dia menstalking kamu, melihat sosial mediamu, ataupun mungkin kondisinya dia datang ke tempat-tempat yang biasa kamu kunjungi bersama, dan akhirnya mengenangmu lagi ya. Karena begitu memang ya, untuk koneksi twin flame itu nggak bisa secepat itu aja ya, seperti lagu mendapat penggantimu, tak segampang itu mendapatkan penggantimu ya. Ya karena seperti gitu ya, kalau kita dalam hubungan twin flame selalu aja bagaimana caranya supaya ada cara yang semesta akan berikan kepada kamu Sagittarius ya, dalam hubungan twin flame ya, yang mana kan tadi saya bilang satu jiwa, jadi dia saling tarik menarik, saling mengejar atau mencari ya, walaupun mungkin kondisinya kamu nanti pergi, dia pergi ya, tapi nanti suatu saat nanti pasti akan dipertemukan, yaitu masa untuk sebelum union itu ada masa reuni ya, dimana kalian bertemu untuk ya sekedar bercanda ya, seperti gitu, tukar pikiran, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin sudah mempunyai pasangan juga, jadi bingung ya, saya harus kemanakan diri saya, apakah saya tetap harus begini ataukah begitu ya. Karena ada beberapa yang sudah punya pasangan, tidak mau mengecewakan juga keluarga pasangan, tetapi bingung juga, saya punya hati berkata lain, saya tetap menyayangimu ya Sagittarius, ataupun mungkin saya menyayangimu twin flameku ya. Karena di sini ya secara batin nggak bisa apa ya, kalau dibilang nggak bisa menipu, mungkin mukanya itu raut mukanya bisa menipu, tetapi batinnya tidak. Makanya saya lihat di sini ada beberapa yang banyak tekanan, dari raut mukanya udah nggak jelas, walaupun mungkin perawatan ya, tapi mukanya itu saya lihat kusam ya. Kenapa? Karena kan dalam jiwa ini sakit ya, walaupun kita memang perawatan dari luar, tapi kita lebih ke perawatan paling dalam. Makanya biasa tuh orang bilang obatnya apa, untuk melawan penyakit itu harus minum obat kan, entah obat dalam tanda kutip obat dari dokter, ataupun mungkin herbal, ataupun apa, karena yang dari dalam ini yang memang perlu disembuhkan ya, sama dengan jiwa ini yang lagi terguncang, sehingga ya kamu perawatan dari luar bagaimanapun nggak ampuh ya. Makanya saya lihat di sini ada yang merasa hidupnya baik-baik saja, tapi kok raut muka aku nih kok kelihatan tua ya. Terus saya badanku kok sakit-sakit, padahal baru istirahat, kok susah tidur ya, padahal saya ngantuk ya. Kok saya nggak kenyang-kenyang ya, padahal saya baru makan, tapi saya ingin makan terus ya. Makanya ada yang obesitas saya lihat di sini ya. Itu kenapa? Karena tekanan jiwa ya, yang mana kamu ingin berlari tetapi keluar dari hubungan yang mungkin membuat muka nggak nyaman, tetapi mau tidak mau kamu harus menjalani itu kan, karena ya kamu masih lebih fokus pada dengar kata orang dibanding dengar kata hatimu.
Ya, ada pula saya lihat di sini kondisi mungkin sudah dengan pasangannya saat ini ya hambar ya, jadi tidak ada chemistry ya, ribut, cekcok, mungkin keuangan juga kurang, terus mungkin cinta juga kurang ya, karena memang saya lihat di sini ya begitu, dia akan lebih mencintai pasangan twin flame ya dibandingkan pasangan saat ini. Entah kamu terkoneksi dengan karmik ataupun terkoneksi dengan soulmate ya. Jadi jangan berpikir bahwa kenapa ya saya nggak bisa mencintai dia, ataupun mungkin pasangannya merasakan bahwa kenapa ya dia dingin terhadapku ya, karena dia terkoneksi dengan yang lain gitu ya. Karena kita bicara jiwa itu nggak bisa menipu ya, walaupun mungkin senyumnya manis ya, tapi jiwanya nggak nipu. Begitupun raut muka, kalau kita raut muka bahagia pasti kelihatan, dan raut muka kita banyak pikiran, stres pasti kelihatan juga. Nah ini yang terjadi ya, stres, tekanan, entah dalam pekerjaan, entah dalam diri dan dalam jiwa ya. Kenapa? Karena menipu diri sendiri untuk bisa menyenangkan orang lain. Jadi seperti gitu ya, dimana dia mengingat namamu ya. Ini kita bicara kalau seandainya sama-sama ya. Jadi ini ibaratkan gini, kalau saya bicara mengingat namamu berarti antara kamu yang mengingat dirinya atau dirinya yang mengingat kamu. Jadi karena ini kan bicara kembaran jiwa, jadi apa yang kamu rasakan itu dia rasakan ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya, macam contoh kamu lagi kangen dia juga di sana lagi kangen kamu gitu ya. Untuk bisa menuju union bagaimana caranya Kak Ica supaya kita bisa bersatu ya? Ikhlas ya, karena saya lihat di sini kamu kan mau harus begini ya, ada kemelekatan, harus memiliki, saya harus sama dia, saya nggak bisa, ada klien ya Kak Ica, saya mau dengan dia terus, saya nggak bisa hidup tanpanya. Itu berarti kan belum bisa union. Kenapa? Karena ibaratkan kamu belum ikhlas ya, belum berserah pada semesta. Kita nggak tahu jalan Tuhan, jalan semesta mau membawa kita ke mana. Yang pastinya jalan spiritual akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok ya. Selama kamu masih belum spiritual, masih mendengarkan kata orang dibandingkan kata semesta atau kata hatimu, kata Tuhan ya, ya hidupmu begitu-begitu aja. Karena ini kita ibaratkan kita Tuhan mau membentuk kita, bukan kita yang membentuk Tuhan gitu. Hidup kita dengan cara diri kita sendiri, tapi bagaimana Tuhan membentuk kita dengan cara Tuhan, cara semesta. Jadi kamu ikut aja, kamu kan melawan. Jadi ibaratkan kamu mau diberikan yang terbaik di sini, tetapi kamu ibaratkan saya kekeh tetap di sini, saya nggak mau maju, saya nggak mau mundur, saya mau ikut cara saya. Ya sudah, begini aja, akhirnya kamu menderita. Ya, padahal kamu tahu bahwa kebahagiaan saya di sini, tetapi karena saya takut mengambil keputusan, ya, jadi akhirnya ya tekanan batin, tekanan jiwa, bahkan sakit-sakitan. Jadi seperti gitu. Kalau kamu sekarang kondisinya lagi mumet, sakit, terus stres, berarti ada salah dalam dirimu. Ataupun mungkin kondisimu tidak baik dalam keuangan, tidak baik dalam hubungan, ataupun apapun ya, berarti ada yang salah pada dirimu. Diperbaiki, cari apa yang salah di situ. Bukan malah oke, saya pasrah, nggak ada respon, nggak ada introspeksi. Ya, sama seperti twin flame saat ini. Kamu merindukannya, dia merindukanmu, tetapi seakan-akan dia bungkam. Akhirnya yang menderita siapa? Kamu sendiri kan? Dia juga pun sama, merasa menderita. Yang mana mungkin kamu merasa bahwa kenapa ya hubungan begini, dia membuat saya menderita, itu karena sama-sama keras kepala. Kamu keras kepala, dia keras kepala. Kita bicara twin flame. Twin flame ini kembaran, cerminan jiwa. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi keras kepalamu ada di dia. Ya, kamu mau nyaman, ya nyamankan dirimu supaya dia nyaman. Ya, dimana kamu membuatnya tidak nyaman, tidak bisa membuatmu dirimu nyaman, sehingga sama dia merasa tidak nyaman bersamamu, ataupun malah mengejarmu, kamu tidak nyaman, dia pun merasa resah karena tidak nyaman bisa memilikimu. Karena ibaratkan kamu itu satu berlari, satu mengejar. Ya, seakan-akan yang satu itu takut kehilangan, yang satu itu kaget, kenapa dia mengekang saya. Adapun lebih realistis, yang satu sudah spiritual, yang satu realistis, yang nggak bisa, harus dua-dua. Karena itu punya kebangkitan secara spiritual berbeda. Semesta akan memberikan, entah kamu terkoneksi dengan soulmate atau terkoneksi dengan karmik, yang akan membentuk dirimu jauh lebih baik ke depan, untuk bisa bijaksana untuk dirimu, untuk bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Karena ibaratkan nanti kamu punya misi. Kalau sudah union, sudah bersama, kamu punya misi, entah misi dalam hal apapun, yang pastinya untuk bisa membuat orang-orang di dunia ini jauh lebih baik. Ya.
Dan saya lihat di sini ya, mungkin kamu kadang-kadang merindukan dia, mendengar lagu-lagu ya, kamu kesini, wih ada lagu masa lalu, ingat lagi, kok namanya sama ya, ingat lagi, padahal udah mau move on nih ya, tapi ingat-ingat terus. Kadang-kadang kamu buka sosial media dia, uh, secara sembunyi-sembunyi kangen lagi ya, mau tahu aja, mau kepo aja apa yang dia lakukan saat ini. Bahkan ada yang sudah memblokir ya, tapi tetap aja masih bagaimana caranya supaya satu tetap bisa stay melihat aktivitasmu walaupun sudah memblokir. Ataupun juga saya lihat di sini ya, apa ya, ya rindu aja, kadang-kadang berhayal ya, dia berhayal ataupun mungkin kamu ya, berhayal tidur di tempat yang nyaman sambil baca buku bersama, ataupun ya setidaknya bisa bersandar di bahunya, ataupun mungkin menikmati keindahan alam, ataupun ya pokoknya berimajinasi yang pastinya ada bersama. Walaupun mungkin semu ya, tetapi dia juga sama, dia menginginkan itu, hatinya bergejolak sama kamu juga ya. Dan ya ada rasa intuisi yang tajam antara kalian. Saya lihat di sini ada macam contohnya ya. Kalau macam sudah bangkit secara spiritual, dia bisa bicara antar intuisi, antar jiwa, yang mana mungkin sayang saya kangen kamu ya. Nanti kamu lagi balas, atau mungkin ada bisikan, iya saya juga sayang kamu, saya juga kangen kamu. Jadi akhirnya kamu tenang lagi. Jadi kamu bisa menenangkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu cerminan jiwa. Kamu terserah suka-suka balas aja ya. Saya sayang kamu, saya cinta kamu, walaupun mungkin fisiknya tidak berada dekat kamu, tapi kamu merasa bahwa dia juga merasakan bahwa dia lagi merindukan kamu ya. Terus apa ya, saya lihat juga di sini dia banyak terbangkit secara spiritual, di mana mungkin karena ada hubungan karmik ya, sehingga dia banyak belajar dari hubungan yang mana dia pernah melakukan hal yang salah terhadap feminim ya, menyakiti, yang tadi saya bilang kalau menyakiti, terus ada yang tersakiti, ataupun mungkin egois ya, sehingga dia belajar berusaha untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan dirinya, berpikir positif dan lebih spiritual, lebih ke jalan yang ingin semesta mau dibandingkan jalannya gitu ya. Banyak hal yang memang membuat dia tersadar bahwa dirimu yang terbaik dari yang terbaik ya. Kadang-kadang juga dia mau lari padamu, nggak bisa, karena itu yang tadi saya bilang, koneksi itu selalu akan membawa untuk bisa bagaimana caranya supaya kamu bersatu atau reuni kembali. Itu semesta nanti akan ini, walaupun mungkin kamu sudah jaraknya jauh bagaimanapun ya, tetap nanti pasti akan dipertemukan. Nah itu ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat kok tiba-tiba saya ketemu di mall ya, akhirnya cerita lagi, atau mungkin kok apa ya, saya ketemu dia lagi gitu. Tapi pada saat ketemu kok kayak macam jaim, tapi kayak macam berbunga-bunga, hati kayak dak dikduk gitu ya, kayak macam gugup ya, sama-sama gugup, tetapi sama-sama saling sayang, saling cinta, saling merindukan ya. Walaupun mungkin sama-sama sudah, ibaratkan kalau dibilang ya jual-jual mahal ya, ya udah deh, saya apalagi yang sudah mempunyai pasangan, lebih realistis, saya sudah mempunyai pasangan, saya harus bahagiakan pasangan saya dibandingkan dia. Tapi ya jiwa nggak bisa menipu gitu, pasti kamu akan tetap merindukan dan dia pun merindukan dirimu ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah saya sudah blok, saya mau pergi, atau bahkan yang tadi saya bilang ya, kamu mungkin sudah pindah ke luar kota atau luar negeri untuk melupakan dirinya, tetapi ujung-ujungnya kamu dan dia dipertemukan semesta lagi, diingatkan lagi dalam mimpi. Aduh ya ampun ya. Ya itu memang cara semesta untuk bagaimana caranya supaya kamu tetap mengingat dia, bahwa dia ada sinyal bahwa saya lagi merindukanmu saat ini gitu ya. Jadi kalian yang terkoneksi dengan twin flame di sini ya, jangan pernah bersedih ya, itu perjuangan, karena hidup ini adalah perjuangan. Jangan pernah putus asa ya, karena hidup ini adalah sesuatu yang perlu kita jalani ya. Jalani aja sesuai dengan yang semesta inginkan, jangan pernah merasa negatif. Ingat kamu spesial, karena kehidupan ini berat ya, dan kamu terpilih karena kamu orang yang kuat untuk menjalani kehidupan twin flame di masa saat ini ya. Mungkin ke depan kamu nggak connect ya, orang lain lagi gitu ya. Jadi tetap disyukuri saja ya. Caranya bagaimana supaya kita bisa tenang Kaica ya, mungkin meditasi, banyak doa, banyak berserah aja, nggak usah terlalu mau memikirkan ini ya. Yang pastinya bangkit untuk dirimu sendiri, karena kalau kamu bangkit bahagia ya, move on, dia pun begitu.
Kamu tenang, dia pun tenang. Makanya tadi saya bilang harus bisa menenangkan dirinya atau dirimu dari apa? Dari intuisimu. Macam tadi yang saya bilang ya, saya kangen sekali sama dia. Kamu yang balas sendiri untuk bisa, karena dia kan lagi kangen kan. Jadi anggap aja kamu memberikan telepati untuknya untuk bisa menenangkannya. Iya sayang, saya juga menyayangimu. Akhirnya kamu tenang, dia tenang kan? Ya sudah, gitu aja. Jangan malah, aduh saya merindukanmu sampai nangis ya, ujung-ujungnya sakit lagi, ujung-ujungnya nggak produktif ya. Jangan, tapi lebih ke menenangkan diri dengan cara berbicara dengan diri sendiri, karena kamu terkoneksi. Anggap kamu bicara dengan diri sendiri, kamu mengirim telepati untuk bisa berbicara dengannya gitu ya. Jadi jangan takut, nikmati hidupmu. Saya lihat di sini kondisinya kalian berdua masih dalam tahap pembelajaran spiritual ya, dimana ya itu dari dirimu lagi untuk bisa menjalankan spiritual ini berapa lama dan apapun ya, itu tergantung pribadi masing-masing dan caranya semesta. Terus perjalanan spiritual juga nih bermacam-macam, karena di situ kamu dibentuk, digembleng untuk bisa menjadi pribadi yang spiritual, mandiri, dan menjadi pribadi yang baik lah untuk kedepannya, bertanggung jawab dan lain-lain ya. Jadi selalu berpikir positif, jangan pernah, kalau seandainya ditanya ya, Kak Ica saya sudah mempunyai pasangan, terus gimana saya ceraikan pasangan saya atau tidak, ya itu bukan ranah saya ya. Karena dia mau bertanya saya harus ceraikan dia atau tidak ya. Walaupun saya tahu nanti ke depan kamu akan cerai atau tidak itu, tapi kalau dalam tanda kutip secara apa kalau dibilang secara kode etik pertarotan ya, yang baik-baiknya aja yang bisa saya berikan ya. Tapi kalau yang agak buruk-buruk ya jangan, itu perjalananmu nanti, bukan karena saya ya, tetapi itu karena perjalanan spiritualmu, dan akhirnya kamu bisa mengambil keputusan sendiri dari dirimu, bukan karena dari saya. Karena ada beberapa yang klien yang mau tanya, kan nanti saya bercerai atau tidak, saya nggak bisa bicara yang negatif ya, cuman ya tetap saya akan memberikan yang terbaik, yang positif. Negatif atau positifnya ya itu tergantung dari dirimu, tetapi di sini dituntut ya dari cara semesta. Jadi kamu dewasa dengan cara semesta, bukan dewasa karena mencari dari guru ataupun ya mungkin dari diriku ya sebagai coaching ya, ataupun kamu ambil pelajaran dari guru spiritual lain, no, tetapi dari dirimu sendiri yang bisa untuk union bersamanya dari dirimu, kebangkitan spiritual dari dirimu secara alami, dan dirinya pun sama. Seperti gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran negatif, tetap semangat ya. Saya doakan ke depan lebih baik ya. Ya banyak berserah, ini kuncinya berserah. Apa yang ingin semesta mau itu yang kamu lakukan, jangan ikut cara kamu, karena apa yang semesta lakukan untukmu itu adalah yang terbaik. Seperti itu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk dirinya yang mana lagi merindukanmu saat ini ya, lagi atau terkoneksi ya, ataupun mungkin kamu juga sedang merindukannya. Ya sama-sama aja, karena dirinya adalah dirimu dan dirimu adalah dirinya. Jadi jangan berpikir negatif terhadapnya, karena sama saja kamu menyakiti dirimu sendiri kalau kamu menyakiti dirinya ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Aries, Taurus, Cancer, Virgo, Sagittarius. Aries, Aries nih double nih, bagus nih ya. Aquarius, Pisces, dan Scorpio ya. Dari inisial di sini ada huruf N, T, J, W, F, Q, L, D, H, A, R, U, J, M, S, L, H, T, V, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Sagittarius ya. Saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi ya. Dan ya nikmati perjalanan spiritualmu bersama twin flame-mu ya. Oke, seperti gitu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat juga untuk membacakan readingan terbaru untuk kalian ya. Oke, terima kasih, saya pamit Sagittarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.